Sampai memohon, timnas Cina berharap Indonesia tidak menempatkan venue jauh saat pertemuan Juni mendatang. Branko Ivanovic, semoga mereka tidak membalas kejadian kemarin. Suporter Australia ramai-ramai suarakan agar Australia juga ambil bagian di Piala AFF Senior. Mulai dari acuan kekuatan Indo yang kian naik, suporter Aussie, mereka tidak bisa selamanya menghalangi kami. Suporter Bahrain olok timnas Indonesia yang dirasa sok jago menurunkan skuad muda di AFF. Suporter Bahrain, dengan skuad terbaik aja belum pernah juara, apalagi ini. Meskipun pertemuan Indonesia versus Cina di lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 masih 6 bulan lagi, namun ancang-ancang mereka tentang venue yang akan digunakan Indonesia sudah mulai naik. Timnas Cina sendiri di bulan Oktober kemarin memang sukses mengerjai Indonesia, dengan menempatkan venue yang sangat jauh untuk pertandingan itu. Bahkan saat itu, PSSI harus menyarter pesawat di dua partai tandang ke Bahrain dan Cina, guna memberikan waktu recovery yang cukup. Jika saja saat itu Indonesia menggunakan pesawat komersil dari Bahrain ke Cina, maka waktu yang ditempuh bisa sampai 36 jam. Namun dengan charter pesawat, praktis waktu perjalanan dari Bahrain ke Cina hanya butuh waktu 12 jam. Cina sendiri memang saat itu memilih Stadion Qingdao untuk markas melawan Indonesia. Hal itu bertujuan untuk membuat Indonesia merasa kecapean saat di perjalanan. Tapi faktanya, Indonesia berhasil mengambil langkah efektif dengan charter pesawat, dan bisa sampai lebih cepat di sana. Meskipun pada akhirnya, Cina memang bisa dibilang gagal mengerjai Indonesia saat itu, namun kejengkelan para suporter timnas sampai saat ini masih membekas. Jika kita melihat beberapa headline berita sebelum pertandingan itu tersaji, memang banyak usulan agar Indonesia mengerjai balik Cina saat nanti bertandang ke Indonesia. Ada yang menyarankan, agar venue lawan Cina diselenggarakan di Stadion Papua Bangkit, agar Cina merasakan keletihan luar biasa. Pemberitaan itu sempat naik dan dibahas di mana-mana, hingga media Cina saat itu, juga ikut membahas rencana Indonesia tersebut. Namun yang menarik adalah, saat sang pelatih Branko Ivanovic nampaknya juga panik jika hal itu nanti memang terjadi. Walaupun kita sendiri tahu, kalau hal itu cukup mustahil, karena basis suporter di Papua tentu tidak akan sebesar di Jakarta, apalagi infrastruktur di sana juga belum sebagus di Jakarta, membuat rencana itu cukup sulit dilaksanakan. Tapi meskipun begitu, Branko Ivanovic tetap menaruh rasa khawatir luar biasa, jika saja nanti PSSI tiba-tiba menetapkan venue lawan Cina di Stadion Papua Bangkit. Kami tidak berharap kalau mereka akan melakukan hal itu. Mereka mungkin jengkel dengan pemilihan letak stadion yang kami pilih saat melawan mereka 2 bulan lalu, tapi mereka punya opsi lain saat itu, ucap Branko Ivanovic. Ya, saya mendengar hal itu, bahkan sebelum pertandingan itu di beberapa bulan sebelumnya. Saya tahu Indonesia adalah negara yang luas, dan mereka bisa meletakkan venue itu di mana saja, bahkan di pulau paling ujung. Semoga mereka tidak membalas apa yang kami lakukan kemarin. Karena laga melawan mereka tahun depan, bisa saja jadi laga yang sangat penting untuk kami, dan itu seharusnya berjalan lancar, tutupnya. Suporter Australia ramai-ramai suarakan agar Australia juga ambil bagian di Piala AFF Senior. Mulai dari acuan kekuatan Indo yang kian naik, suporter Aussie, mereka tidak bisa selamanya menghalangi kami. Meski sudah bergabung pada tahun 2013 bersama AFF, namun Australia memang belum pernah ikut turnamen Piala AFF di level senior. Hal itu memang menarik, karena banyak orang yang sampai saat ini tidak tahu alasannya kenapa. Timnas Australia hanya bermain dan ikut Piala AFF di level junior, baik itu Timnas U16, U17, U19. Sebenarnya apa sih yang membuat Australia tidak pernah ikut di turnamen paling bergengsi seantero jagat itu? Jika kita cari tahu lebih dalam, sebenarnya tidak ada alasan kuat yang melarang agar Australia ikut bergabung ke turnamen AFF. Hanya saja, sepertinya kesepakatan awal mereka dengan negara-negara yang ada di dalam AFF sebelum bergabung sudah ada. Entah itu hanya berubah ucapan secara lisan dan tidak ada tertulis. Banyak sumber yang menyebut,
Kalau negara lain di anggota AFF merasa keberatan jika Australia ikut Piala AFF, karena mereka bisa merusak persaingan antara negara ASEAN, dan bisa terus-menerus juara beruntun. Seperti yang kita tahu, kalau level Australia saat ini memang sangat kuat di Asia, di peringkat Asia saja mereka menjadi tim terbaik nomor 4, dan berada di urutan 25 untuk peringkat dunia. Hal itu membuktikan bahwa Australia memang tidak pantas bermain di Piala AFF, karena level mereka terlalu tinggi. Namun akhir-akhir ini, para supporter Australia nampaknya coba merebahkan asa tentang keikutsertaan Australia di Piala AFF. Hal itu mengacu pada performa timnas Indonesia saat ini, yang mereka anggap sudah naik signifikan. Dengan skuad diaspora yang bermain di kualifikasi round 3, para supporter Australia menyeru agar tim mereka coba ikut bermain di sana. Tapi mereka juga memberikan catatan khusus. Hal itu boleh terjadi jika Indonesia juga menurunkan skuad Pildun di babak kualifikasi. Jika Indonesia hanya menurunkan skuad U22 seperti saat ini, mereka mengatakan kalau hal itu tentu tidak perlu. Kami coba melihat bagaimana situasi persaingan di zona ASEAN semakin seru. Tentu jika Indonesia hadir dengan skuad kualifikasi saat ini, pasti akan ada kejomplangan kekuatan di sana. Kami coba ambil bagian di sana, jika Indonesia berniat menurunkan skuad terbaik, tapi itu nampaknya cukup sulit, tulis supporter Australia. Ya, kami sebenarnya penasaran bagaimana turnamen ini berlangsung setiap 2 tahun. Mereka di sana merebutkan Piala AFF dan pamornya sebenarnya cukup gila. Tapi sayang kami tidak ambil bagian, tulis supporter lain. Suatu saat kami bisa saja bermain di sana, entah dengan seperti apa itu. Tapi saat ini, memang posisi kami berada di sana masih banyak tidak diinginkan orang, tulis supporter lainnya. Supporter Bahrain olok timnas Indonesia yang dirasa sok jago menurunkan skuad muda di AFF. Supporter Bahrain, dengan skuad terbaik aja belum pernah juara, apalagi ini. Supporter Bahrain nampaknya sedang rajin mengamati gejolak sepak bola yang ada di Indonesia saat ini. Usai memang berselisih dengan Indonesia Oktober lalu, praktis kedua negara ini nampaknya seperti seorang rival kuat saat ini. Olokan supporter Indonesia yang biasa menghiasi kolom komentar sosial media Bahrain, lama-lama juga dibalas langsung oleh supporter Bahrain dengan hal yang hampir sama. Hingga saat ini, mereka nampaknya cukup tahu dan familiar dengan turnamen Piala AFF, yang memang sedang bergulir saat ini. Bahkan beberapa dari supporter mereka sengaja mencari tahu, sejarah keikutsertaan Indonesia di sana, dan prestasi apa yang sudah didapat selama ini. Alih-alih menaruh rasa simpati, para supporter Bahrain justru memperolok capaian yang diraih Indonesia, selama hampir 30 tahun turnamen itu ada. 6 kali runner-up, dan sisanya semifinal bahkan tidak lolos fase grup, menjadi bahan olokan supporter Bahrain. Mereka mengatakan, kalau hal itu cukup buruk hingga saat ini Indonesia berada di level yang tinggi. Tidak pernah juara, dan malah menurunkan skuad U22 ke sana. Supporter Bahrain juga mengatakan, kalau timnas Indonesia seolah sok jago dengan menurunkan skuad U22, padahal dengan skuad terbaik di edisi sebelum-sebelumnya saja tidak pernah juara. Mereka berada di sana hampir 30 tahun, tapi mereka tidak pernah merasakan juara? Bro, ternyata Malaysia lebih jago dari Indonesia, dan saya baru tahu itu, tulis supporter Bahrain. Sekarang mereka menurunkan skuad muda yang belum punya pengalaman. Itu seolah mereka menganggap jago diri sendiri, padahal dengan skuad terbaik pun mereka tidak bisa juara, tulis supporter Bahrain lainnya. Wah, gimana pendapat kalian, guys? Setuju gak dengan pernyataan dari supporter Bahrain? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.